nggak sih sama ketika ditanya, masihkah cinta aku gitu ya? Karena temanya kan hari ini masih adakah cinta. Kalau yang hubungan pernikahannya baik-baik, istri bertanya, masihkah ada cinta, Pak, gitu ya? Ataukah kamu tuh masih sayang aku nggak sih, Pak, gitu ya? Kadangkala jawabannya mereka, kalau suami saya tanya, Pak, saya ah, nggak kira-kira jawabannya suami saya. Nggak kira-kira aku tuh menyayangi kamu lebih dari aku menyayangi diriku sendiri, cile gitu ya. Jadi kalau yang hubungannya baik, jawabnya ya enak, enteng. Itu pertanyaan nggak perlu dijawab lah, kamu lihat sendiri, kata suami saya. Bagaimana selama ini aku tuh selalu berusaha ya membahagiakan kamu, ada untuk kamu. Pertanyaan kayak gitu nggak penting, kata suami saya. Padahal buat wanita kadang-kala penting, ya. Berkali-kali bertanya, masihkah cinta, masihkah aku nih dicintai? Karena wanita kan suka pujian ya, suka ketika mendengar hal-hal yang manis, ya. Wanita itu suka komunikasi. Tapi kadangkala pasangan kita, suami kan kadangkala, kayak gitu mah nggak usah ditanya deh, ya. Lihat aja buktinya sama ini sampai detik ini. Tapi juga ada yang, betulkah suami saya mencintai saya? Nggak pernah ngobrol, nggak pernah punya waktu buat saya, gitu ya. Kayaknya butuh nggak butuh, kalau ngomong cuma seperlunya, nah itu juga ada banyak yang bergumul tentang hal itu. Nah, hari ini kita mari, selain kita ngecek, ngecek itu apa ya? Kita introspeksi diri, kita mengevaluasi diri kita, apakah cinta itu masih ada dan sekuat apa gitu ya. Karena kita harus bisa membedakan antara cinta yang masih di masa-masa pacaran dulu dan juga cinta yang memang apa namanya uh, sudah dalam pernikahan, apalagi sudah dalam rentang bertahun-tahun. Nanti tanggal 24 saya ke Lampung berbicara tentang cinta dalam pernikahan di atas 10 tahun di Rumah Sakit Immanuel Lampung gitu ya. Jadi ada dibagi tiga kategori ya, kita tim tim teaching pembicara ya. Saya kena yang pernikahan 10 tahun ke atas. Ada yang 10 tahun ke bawah. Karena kan karyawannya banyak 900-an gitu ya. Kemudian yang terakhir itu yang masih single, yang memang mencari pasangan ya, pasangan yang sepadan itu seperti apa sih? Nah, itu nanti tanggal 3 sampai 26, tapi saya kena di tanggal 24 ke Lampungnya. Ya, semuanya berbicara tentang bagaimana relasi, bagaimana cinta itu, dan saat ini kita berbicara masih adakah cinta. Boleh kita buka slide-nya? Jadi, kalau kita Bapak Ibu menikah sudah bertahun-tahun, idealnya cinta kita sudah dalam tahap yang kematangan kalau di atas 15 tahun. Saya sendiri usia pernikahannya sudah 28 tahun. Anak yang pertama kemarin baru saja usia 25 ya. Tahun ini kami menikah 28 tahun. Anak kami yang sulung 25 tahun ya. Jadi mari kita introspeksi dalam diri kita, apakah kekuatan cinta itu masih ada? Lalu cinta seperti apa yang masih ada itu? Karena banyak banyak sekali yang orang tidak tahu bagaimana cara memelihara cinta. Cintanya memudar, nggak berasa gitu. Kalau dalam benak kita sendiri, kalau ini ada siapa saja ya, saya lihat dulu. Ada Pak Andi, ada Ibu Irma, ada Petra sama siapa ini ya, sama Sili ya, kemudian Bu Vero ya. Saya mau tanya ya, di sini yang sudah menikah di atas 10 tahun, boleh kasih tanda atau saya begitu, yang udah di atas 10 tahun, kemudian yang di bawah 10 tahun, boleh dijawab siapa di sini yang sudah menikah di atas 10 tahun?
boleh pakai angkat tangan atau tanda saya di atas 20 tahun. Wah, Ibu Fani, Mahdalena sudah di atas 20 tahun ya. Saya sendiri 28 tahun. Pak Sigit sudah di atas 10 tahun juga sama Ibu Widya ya. Pastinya itu ya. Eh, apakah kadangkala kita merasakan hal seperti itu ketika di titik kesedihan yang mendalam, ada pergumulan. Oh, Ibu Erna sudah 19 tahun ya, Ernawati Sitanggang. Wah, mantep ini ya. Jadi nanti kita bisa diskusi, bisa saling diskus, bisa mencurahkan apa yang kita rasakan. Kadangkala merasa sangat dicintai, kadangkala merasa cintanya kering gitu ya. Oke, apa sih cinta itu next berikutnya? Jadi nanti kita akan sampai kepada mungkin Bapak Ibu bisa mengechat gitu ya, apa itu cinta. Karena kadang-kala sekali lagi saya jelaskan, setelah sekian tahun lamanya menikah, banyak pasangan dalam pernikahan itu kehilangan hasrat cintanya. Hasrat itu gairah. Padahal di dalam teori segitiga cinta, bukan cinta segitiga loh, tetapi teori segitiga cinta miliknya Sternberg dan Barnes gitu ya, Bernes dan Sternberg itu mengatakan bahwa ada 3 komponen cinta atau 3 unsur cinta. Yang salah satunya adalah hasrat, gairah, ada passion. Passion bukan hanya di dalam hal hubungan seksualitas, tetapi juga ketika mau memeluk, mencium, passion mau menggandeng, mau melakukan tindakan-tindakan afeksi, pembentukan atau perasaan yang timbul dalam hatinya itu masih kuat kalau cinta itu masih ada. Jadi banyak pasangan yang kehilangan hasrat cintanya, gairahnya, ya karena tidak tahu cara memeliharanya. Ya, dalam teori segitiga cinta punyanya Sternberg itu, yang pertama adalah harus ada intimacy. Cinta itu ada keintiman. Keintiman dalam hal berbicara, ngobrol bareng, kebersamaan, santai-santai, bercengkrama, senda tawa, bergurau gitu ya. Diskusi, sharing, banyak hal, ada keintiman dalam pikiran, perasaannya, juga keintiman dalam hal fisik, ya kebersamaan, ada juga hasrat tadi, hasrat untuk mencium, memeluk, melayani secara seksual, melayani dalam kebutuhan sehari-harinya, hasrat untuk berekreasi misalnya, dan yang terakhir 3 komponen selain intimacy ada passion atau gairah atau hasrat itu, dan yang ketiga ada komitmen. Komitmen ini yang kemudian menjadi payung dalam sebuah hubungan yang namanya cinta. Suka duka, sakit sehat. Ya dulu saya kurus gitu ya, langsing gitu ya. Sekarang sudah melebar kemana-mana gitu ya. Tetapi tetap ada cinta, tetap ada gairah. Ini yang namanya cinta itu masih ada gairah, ada komitmen, tidak kemudian setelah gendut ditinggalin, atau setelah botak, atau setelah kurus bahkan sakit, kita kemudian berpaling ke lain hati. Itu berarti komitmennya tidak kuat. Ya, kesetiaan memudar, mulai banyak tuntutan, mulai banyak timbul ketidakpuasan dan mulai tidak ada ketertarikan seperti dulu. Hasrat-hasrat sudah hilang. Nah, ini salah satu pertanda bahwa cinta itu sudah mulai luntur, pudar, bahkan mungkin mati. Ya, oke. Next berikutnya. Nah, Bapak Ibu coba di-chat deh. Yuk, Bu Widya di-chat, Bu Vero di-chat, Ibu Erna di-chat. Apa itu cinta? Apa sih cinta itu? 1, 2 kata, 3 kata, apa itu cinta? Boleh di-chat, yuk Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu aja deh, nggak ada yang salah kok. Cinta itu apa? Apakah cinta itu sekedar perasaan yang menggebu sesaat, kemudian merasa betul-betul apa ya?
Jatuh cinta, pastinya kan bukan seperti itu. Apa itu cinta? Bukan sekedar I love you, you juga love me. Keinginan selalu dekat, Ibu Ernawati Sitanggang. Keinginan untuk selalu dekat. Ada sebuah perasaan yang kuat, ya kan? Untuk selalu bersama dia. Tidak hanya sekedar bersama, tapi juga untuk membahagiakan. Tidak hanya membahagiakan, tapi juga untuk mengekspresikan. Dalam kedekatan itu kan nggak cuma duduk diem, ya toh? Ya Bu Erna ya. Pasti kan pingin entah ngopi bareng, entah bersandaran, entah mau dipijit, entah mau berpelukan, entah mau cerita apa aja, atau entah kita mau melayani dalam hal apa. Menyuapi, makanan, minuman, ya hubungan seks gitu ya. Ada keinginan yang kuat untuk dekat, cinta menurut Ibu Irna. Nggak salah, ya. Ya benar Bu. Iya toh, kan kita nggak cuma dekat duduk bareng gitu berjejer nanti kayak penumpang di angkot gitu ya. Atau tapi ada sesuatu yang ingin diekspresikan, bentuk cinta itu, bentuk ketertarikan itu, bentuk kedekatan itu. Kalau penyanyi kita era kita dulu ya zaman-zaman kita muda, ya sekarang sih STW setengah tua ya. Usia-usia saya 50 tahun ini nggak mau dibilang tua tapi setengah tua. Dulu kita punya di era kita itu eh, apa penyanyi itu Sumbang ya. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah karena kita sengsara bila tak punya cinta. Aduh, nelongso gitu ya. Rasanya nelangsa sekali, sengsara, nggak enak hidup ini kalau nggak ada cinta. Ya, bahkan Abraham Maslow juga mengatakan kebutuhan utama manusia itu dicintai dan mencintai. Nah, kalau kita tidak ada ini dalam pernikahan kita, waduh, celaka deh. Kalau nggak ada lagi saling mencintai, rasa mencintai kagak ada, dicintai kagak ada. Kemarin ada teman saya, sahabat saya, yang anak perempuannya sudah 28 tahun curhat, aduh piye ini, piye, piye, jeng, anakku belum ada jodoh, banyak yang seneng tapi dia nggak seneng, seleranya selalu berbeda. Akhirnya saya bilang ke anak perempuan saya, jadi orang itu lebih enak kalau dicintai daripada mencintai. Coba buka matamu. Ya, mamanya mengatakan begitu. Si A, si B, si C ini cinta sama kamu. Tapi kamu mengatakan itu bukan tipikal kamu. Jadi anak orang itu enak dicintai daripada kamu mencintai. Kalau kamu mencintai, kamu harus bangun pagi dengan bau yang wangi, dengan sudah mandi cantik. Tapi kalau kamu dicintai, dia datang, kamu belum mandi pun, kamu seadanya pun, pakai daster pun, dia akan tetap cinta. Anak ini mulai kepikirannya kebuka, ya kebuka, tapi nggak tahu. Ya udah deh mah nanti aku tidak akan muluk-muluk. Tapi yang memang memasukin kriteria cinta Tuhan, sudah bekerja, ya sudahlah. Untuk pengen yang putih, ganteng, tinggi, itu dilewatin. Kemarin mulai curhat, kayaknya mulai ada nyantol nih, temen dia nih, gitu ya. Jadi dia mulai membuka hati, memasukkan apa yang kata mamahnya. Tapi paling bagus ya memang harus saling mencintai. Ya, menikah itu harus saling mencintai. Sebab kalau tidak yang namanya gairah tadi, unsur yang ada dalam cinta, ada intimasi, ada gairah, ada komitmen, itu bisa memudar, dikikis perjalanan waktu kalau nggak sungguh-sungguh dewasa secara emosi. Makanya nanti saya jelaskan bahwa di dalam kedewasaan cinta itu harus juga diiringi dengan kematangan emosi. Tanpa itu nggak bisa, ya. Jadi cinta tadi perasaan yang sangat kuat, ingin dekat, ingin mengapresiasikan, ekspresikan perasaan cintanya, gitu ya, dengan banyak hal cara, gitu ya, untuk dimanja, untuk memanjakan, untuk melayani, ya. Oke, dan itu sangat kuat. Kadang kala orang bertanya apa beda dengan sayang? Kalau sayang itu bisa kemana-mana, bisa kepada kucing juga sayang, bisa kepada sayang anak tetangga. Tapi kalau cinta lebih kuat tentunya yang benar-benar spesial, spesifik pada orang tersebut. Ya, dan di dalamnya juga ada unsur sayangnya. Oke, next berikutnya. Ya, ada kata-kata bijak atau quote yang mengatakan aku ada sebagaimana hari ini karenamu.
Ketika aku menangis, ketika aku terluka, ketika aku tertawa, dan ketika aku merayakan sesuatu, ya, kamu selalu ada untukku. Cinta itu seperti itu gambarannya, begitu kuatnya. Aku ada saat ini ya karena kamu loh. Bisa sehat, bisa cantik, bisa ganteng, masih bisa bekerja, karirku naik, bisa hidup sampai detik ini. Bisa kadang-kala ada tangis, ada tawa, kadang terluka. Ketika aku sedang merayakan sesuatu, kamu ada untuk aku ada untuk kamu. Cinta itu seperti itu kuatnya. Kedekatan itu seperti itu. Kelekatan yang seperti Bu Erna tadi katakan tuh seperti itu loh. Dalam segala situasi, kita belajar untuk hadir. Ya, hadir. Dulu waktu, kalau ada yang ikut parenting ya, kehadiran anak itu merasa dicintai ketika orang tua hadir. Ya. Hadir secara fisik, tapi juga pikiran, hati tertuju kepada anak. Nah ini juga begitu. Ketika kita punya pasangan, dia hadir, ada untuk kita, pikirannya fokus pada kita, selalu mencoba untuk melayani. Itulah cinta. Ya, dibutuhkan komitmen yang seperti itu. Kita ingat dulu waktu masa pernikahan kita, ya, bagaimana ketika kita waktu menikah, juga bagaimana saat kita nanti mungkin di antara kita tadi sudah ada yang menikah sampai 24 tahun gitu ya, ada yang 19 tahun, mungkin anak-anak kita kan juga udah beranjak mulai dewasa. Ya. Artinya kita saatnya nanti mau melepas anak-anak kita dalam pernikahan. Kita rindu tentu pernikahan anak kita langgeng. Ada satu cuplikan video tentang klip pernikahan. Coba bisa dibuka. Jadi ini menggambarkan bagaimana orang tua itu nggak gampang loh melepas kita menikah. Dan menikah itu harapannya pasti ingin bahagia. Kita lihat ya. Coba bisa diputar nggak suaranya? 今天我帮女儿教育，第一放心，第二相信你，希望你在以后的生活当中好好善待她，祝你们幸福。在这个世界上，第一个拥抱你的男人是我，第一个听到你哭、看到你笑的男人依然是我。从你蹒跚学步到初为人妻，我一直尽我最大的能力，给你最安全的保护。女儿，不要哭，这不是分离。即使有一天我老了，走不动了，你依然是我。长路奉献给远方，依然是我的小公主。我拿什么奉献给你？我把我今生最珍贵、最宝贝的女儿交给你。我希望你能像我一样呵护她、爱她、保护她。我给你100年的保修。如果有问题，你进原厂，不要自己修理。拥有新朋，我相信你是这个世界上最幸运、最幸福、最开心的男人。今天我把它交给你，祝福你，请珍惜。放在他的手上了。这份爱值得托付。我看到了爸爸内心激动，而且还有眼眶当中没有流出来的。我明白，太放不开你的爱，太熟悉你的关怀，分不开。想你算是安慰还是悲哀？而现在，就算时针都停摆，就算生命像尘埃，分不开。我们也许反而更相信爱。我明白，太放不开。加油好啊！怎么？好了好了，可以了。这个。我要祝我女儿和我女婿掌声送给我们金凤的妈妈。不要停止追寻
祝他们两个和和美美、快快乐乐的活得幸福的一生。祝他们俩天长地久、白头偕老。祝大家吃好喝好。 Oke ya, cukup ya. Jadi kita menyadari saat dulu kita menikah ya, bertabur cinta, bertabur keharuan, kebahagiaan, yakin akan berjalan dengan pernikahan yang harmonis, langgeng gitu ya. Orang tua kita melepas dengan harapan-harapan seperti tadi ketika melepas anaknya mau menikah, ibu-ibu yang sudah pernikahannya di atas 20 tahun, tentu anaknya sudah juga mungkin punya pacar, sedang pacaran, mau mulai tertarik dengan lawan jenis. Tiba saatnya nanti kita akan melepas mereka. Dan bagaimana perasaan cinta kita saat ini itu juga akan nanti tercipta di anak-anak kita juga. Ya, jadi mungkin kita semuanya juga berharap sebagai orang tua anak kita nanti langgeng, bahagia, nggak kurang makan, nggak kurang minum. Ada bapak-bapak yang melepas dengan juga durian air mata ketika putrinya, itu putri kecilku, harap kamu jaga, kamu sangat beruntung dapat dia, aku selama ini mengasihi, jangan sampai bikin sakit hati, sakit fisiknya. Ibu-ibu juga saya ingin mereka bahagia, tidak kekurangan makan, nggak kekurangan minum, selalu berkecukupan. Semua orang harapannya pernikahan itu bahagia dan penuh dengan cinta. Tetapi kenyataannya tidak semua bisa memelihara cinta dan bahkan tidak semua bisa memiliki cinta yang kuat. Pastinya kita teladan yang baik untuk bisa menaburkan cinta itu kepada pasangan dan pada anak kita. Makanya kita refleksikan malam hari ini seberapa kuat cinta itu kita miliki dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa nanti dalam pernikahan kita ini terus melanjutkan dengan penuh cinta. Oke, next berikutnya. Dulu waktu saya menikah, bapak saya juga menangis. Ketika saya tanya gitu ya, kenapa Pak waktu saya menikah kok menangis? Ya, biasalah orang tua yang lepas anak wedok gitu ya. Maksudnya melepas anak perempuan kan juga dalam pikiranku nanti kamu tuh bahagia tidak, bojomu gitu ya. Suamimu tuh nanti betul-betul sayang sama kamu tidak. Kan kadang-kala timbul tenggelam perasaan bapak katanya. Tapi saya yakin pertolongan Tuhan kamu akan menikah bahagia. Kami 9 bersaudara, saya anak ke-8, kakak ragil gitu ya. Perempuannya ada 4. Setiap kali anak perempuan yang menikah, bapak saya pasti menangis. Tetapi kalau anak laki-laki yang menikah, dia tidak menangis. Saya juga sempat tanya, kenapa kalau yang menikah kakak laki-laki, bapak nggak menangis? Saya terakhir nomor 8, adik bungsu, yang bungsu juga perempuan. Jadi saya tanya, ketika kakak-kakak saya yang laki-laki menikah, kok bapak nggak pernah nangis? Tapi begitu kami yang perempuan, bapak menangis. Jawabannya Pak Bapak saya. Karena saya tahu anak laki-laki Bapak. Anak laki-laki Bapak yang akan membawa anak perempuan ke dalam keluarga kita. Anak laki-laki Bapak itu bertanggung jawab. Dia setia. Semua sudah kerja. Dari dalam keluarga kami itu pacaran tuh nggak ada yang ketika masih kuliah atau SMA. Kalau yang laki loh ya. Jadi begitu mereka bekerja, itu baru pacaran. Ya, dulu saya kalau SMA cinta monyet gitu ya. Kemudian baru kuliah ketemu suami gitu ya. Cinta beneran, jatuh cinta pacaran. Jadi kalau di kami dulu memang laki-laki disuruh bekerja dulu baru pacaran gitu ya. Jadi bapak saya mengatakan, karena saya tahu anak bapak laki-laki itu bertanggung jawab semuanya, dia membawa anak perempuan orang lain, itu pasti dia bisa setia, bertanggung jawab, menghidupi, jadi bapak nggak khawatir. Tetapi nek kamu, kalau kamu perempuan, kamu akan dibawa pergi, saya kan nggak ngerti pacar kamu tuh seberapa cinta dan seberapa bertanggung jawabnya. Makanya ada keraguan, kadangkala timbul tenggelam perasaan orang tua, biasalah. Nanti kamu akan merasakan, sehingga bapak mencucurkan air mata ketika kalian menikah. Tapi ya puji Tuhan, semuanya baik gitu ya. Walaupun bukan berarti tanpa masalah.
Oke, next berikutnya banyak wanita, pria gitu ya. Tadi itu sebuah kata-kata bijak sebelumnya coba. Banyak wanita, pria baik padaku. Tetapi kamu melebihi mereka semua. Kalau cinta itu kuat, perasaannya itu bisa seperti itu. Dalam pertemuan sebelumnya saya mengatakan ketika saya berbicara misalnya ke Kalimantan, berbicara ke Medan, atau berbicara mungkin ke Bali, banyak panitia itu yang cowok. Ketika saya misalnya mengatakan dalam diri saya, oh bapak ini baik, oh bapak ini baik, tetapi suami saya jauh lebih baik daripada mereka. Itu karena saya mencintai sungguh suami saya. Saya menghormati dia lebih dari yang lain. Jadi ketika bapak-bapak baik pun saya tidak terlalu tergiur atau wah atau biasa aja. Buat saya biasa saja, ya. Bagian dari pelayanan, bagian dari entertain, makan malam bersama-sama, bersembilan, bertujuh, rame-rame gitu ya. Baik, dibosin, dibayarin. Tetapi suami saya jauh lebih baik dari mereka semua yang saya kenal. Sama saja ketika kita sebagai laki-laki. Kadang-kala kita mungkin keluar kota, kemudian diajak makan beberapa orang sama ibu-ibu. Mereka baik, tetapi istri saya di rumah jauh lebih baik. Dia masakannya enak, dia perhatian sama saya. Ini loh, kekuatan cinta itu untuk mengukur bahwa saya masih kuat. Mau tidur masih telepon, hari ini makan apa telepon, kamu juga makan baik-baik ya, jaga diri, jaga kesehatan. Kekuatan seperti itu menunjukkan bahwa cinta itu masih ada. Ya, oke, next berikutnya, perhatian-perhatian kecil itu masih ada. Bentuk cinta dalam pernikahan itu menyatu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Artinya menyatu, melebur pikirannya, kebersamaannya. Bukan lagi mikirin bapak ibunya di rumah. Bukan lagi ngomongin, wah masakan mamaku lebih enak. Tetapi lebih kepada fokus apa yang diberikan pasangannya. Ya, mencintai, berbuat baik terus. Malah Pak Jarod mengatakan, kenapa sekarang jadi malas mandi? Ya, kenapa selalu kebiasaannya selalu nggak pernah menutup pintu laci, pintu rumah itu ya? Tapi bukan kemudian nggak ada cinta, ya. Pasangannya Bu Esther kemudian melengkapi hal itu, ya, menyatu proses dengan keberbedaan, keunikan itu. Nah, kita pun demikian dalam pernikahan kita. Kalau mau langgeng, mau kuat cintanya, mau menyatu, menerima keunikan, kelemahan pasangan kita untuk kita satu sama lain melengkapi. Ya, kenapa dulu kalau mau ketemu, wah kita cantik, wangi karena ada cinta. Pak Jarod semalam ya. Sekarang kok pada mandinya susah. Mandi susah, bersolek susah, bau seadanya ya. Apakah karena nggak ada cinta? Atau karena cinta sudah memudar ya? Mari kita cek dalam diri kita masing-masing. Next berikutnya, sekali lagi, cinta itu menyatu. Masih adakah cinta? Mari kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Next berikutnya, ya ini kalau kata-kata bijak juga mengatakan sekalipun aku tuh bisa ngomong 5 bahasa, kan ada ya orang yang bisa bicara dengan berbagai macam bahasa. Namun kalau nggak punya cinta itu nggak ada gunanya. Ini ada lagunya loh. Sekalipun ku dapat bicara dengan segala bahasa yang ada, namun bila ku tak punya cinta, ku tiada berguna. Ya. Ini ada lanjutannya kalau mau dilanjutkan. Cinta itu murah hati, cinta itu tak cemburu. Ayo Bapak Ibu, siapa yang suka cemburu, pelit, kemudian uring-uringan, merasa diri paling benar. Itu bukan cinta, itu egois. Tapi kalau cinta, ada kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan hati, kebaikan demi kebaikan. Oke, itu kategori atau indikasi ketika cinta itu masih ada. Next berikutnya. Nah, kita ini sepasang kekasih. Sekali lagi, sebagai suami, istri, kalau kita mau berpikir sekian tahun yang lalu sebelum kita menikah, kita itu kekasih hati. Bukan sekedar pasangan hidup.
Makanya hal-hal cinta itu yang awalnya kekasih hati kan sangat lekat dengan cinta. Ya, sangat mendominasi cinta itu. Fokusnya hanya kepada kita, tetapi kita sekarang fokusnya pada mungkin nyicil rumah, nyicil mobil, biaya sekolah anak, biaya macam-macam, tapi bukan berarti nggak ada cinta. Cinta memang harus realistis dan dewasa. Tetapi untuk memperlakukan pasangan kita bukan sekedar pasangan yang biasa-biasa saja. Kalau kita punya cinta, ya, kita tetap mengedepankan kasih dalam berhubungan dengan pasangan kita. Kasih itulah yang mendominasi kehidupan pernikahan kita. Kasih yang unconditional love, nanti saya jelaskan ya. Next berikutnya. Suami saya gendong saya juga berat sebetulnya. Tapi ketika ada cinta ya dia merasa sok kuat ya. Mari kita pakai filosofi sepatu. Sepatu itu senya setia, palnya itu ya sampai punya tua. Setia sampai tua. Ketika cinta itu kuat, kita harus memiliki filosofi seperti sepatu. Bentuknya berbeda dong, kanan kiri kok. Beda, pria dan wanita itu beda, posisi berbeda, tetapi bisa seiring sejalan. Nah, kita ketika ada cinta itu juga masing-masing berbeda, pahami keperbedaan itu, tapi bagaimana kita tetap bisa menyatukan pikiran, bukan berarti sama. Mungkin saya kadang-kadang berbeda dengan suami saya. Suami saya mengalah untuk bisa menyatu dengan saya. Kadang-kala saya juga mengalah supaya suami saya bisa mengambil otoritas dia, kepemimpinan dia sebagai kepala keluarga. Ya sudahlah, kalau memang papa pinginnya seperti itu. Toh ada apa-apa dia bertanggung jawab. Toh ada apa-apa dia yang akan handle. Ketika saya tunduk mengikuti apa kata suami. Tapi kalau saya ngeyel, ya dia semakin juga ngeyel. Nanti ada apa-apa, kamu kan tadi. Makanya firman Tuhan kadang-kala kayak istri harus tunduk sama suami itu memang luar biasa. Ya, memberikan hak untuk dipimpin oleh suami. Nah, silakan nanti ibu-ibu, bapak-bapak boleh saling sharing. Kadang-kala beda pendapat, Bu, saya kok ngalah terus. Ya, memang suami harus berkorban juga buat istri. Ya, tapi istri juga harus menghormati suami. Suami harus mengasihi istri biar istrinya bahagia, merasa tentram, merasa dicintai. Tapi istri juga nggak boleh semena-mena sama suaminya. Kan seimbang. Ya, setia sampai tua. Berbeda bentuk, berbeda tempatnya, tapi bisa seiring sejalan. Ya, kalau mau diganti, yang satu baru, satu lama kan juga nggak mau. Sepatunya satunya warnanya hijau, yang kanan kiri beda deh, yang warnanya kuning, bentuknya beda kan nggak mau kita jalan dengan yang berbeda, kecuali kita mau ke lain hati ya. Ingat godaan-godaan dalam pernikahan kemarin, ada harta, ada tahta, ada wanita, dan wanita lagi. Artinya perselingkuhan ya, yang bulan lalu saya membawakan sesi itu. Oke, next berikutnya. Ya, makanya sekarang supaya cinta itu tetap kuat, ada, sampai langgeng pernikahan kita, yuk kita satu, fokus pada hal-hal yang baik. Kisah Hari dan Susi nih. Hari memilih mencari hal-hal yang baik dalam diri Susi istrinya. Susi itu memiliki beberapa kekurangan. Kadang cerewet, kadang lupaan, kayak Pak Jarod semalam ya, lupaan ini, lupa itu, lupa nutup latih, lupa nutup pintu, ternyata di rumahnya di Solo sana, pintunya nggak pernah ada kunci gemboknya. Lucu juga ya. Jadi kemudian Bu Esther yang mencoba melengkapi untuk menutup daripada tutup dulu, lupa melulu gitu ya. Tetapi untuk tetap mencintai, Hari memilih menemukan dan fokus pada hal yang baik dalam diri Susi. Ya, jadi PR-nya supaya cinta itu tetap ada. Yuk kita temukan fokus pada hal yang baik yang dimiliki oleh pasangan kita, bukan mencari kekurangan atau kelemahannya. Ya, tiap orang pasti punya kelemahan, tetapi kita mencari kelebihannya. Oke, bukan kelebihan berat badan ya. Nanti kalau ngomong kelebihan berat badan rada tersinggung nih saya. Oke, yang kedua apa? Next berikutnya. Yang kedua, yuk kita memiliki hati yang tulus, artinya penerimaan. Ini ada kisah pasangan
Noel dan Rachel. Saya selalu berusaha tepat waktu, kata Noel. Sementara Rachel, istri saya lamban sekali dan santai. Akibatnya selalu terlambat. Berkali-kali saya sudah ingatkan ke Rachel untuk belajar cepat. Namun tetap saja hasilnya lambat. Kami mulai bicara dari hati ke hati tentang perbedaan ini. Dan kami belajar menerima dan memperbaiki. Jadi cinta itu masih ada, kuat ketika ada penerimaan, termasuk penerimaan hal-hal yang lemah, kelemahan yang dimiliki pasangannya. Lambat, cerewet, lupaan, ya, itu bagian kelemahan yang mungkin karena sudah bertahun-tahun nggak gampang untuk hilang begitu saja. Kita harus menerima, kita harus menolong. Oke, next berikutnya. Nah, yang ketiga, miliki kematangan emosi. Ya, nggak mungkin cinta tak bisa hidup bertahan kalau kita itu nggak dewasa secara emosional. Secara kalau kemarin pilarnya kekuatan tuh harus punya spiritual yang kuat. Dari yang tidak jelaskan, waktu yang pertama dulu saya juga jelaskan spiritual, terkoneksi ke Tuhan, jiwa keimanan kita, hubungan yang dekat dengan Tuhan membuat dekat dengan pasangan. Pasangan yang berdoa membuat istri juga semakin cinta, ya, karena dia aman dipimpin oleh suami yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Makanya memiliki kematangan emosi. Apa itu emosi? Next berikutnya. Jadi emosi itu kumpulan dari perasaan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Kalau emosi kita positif, tentu kita akan terdorong untuk senantiasa bisa memuji, bisa mengucapkan terima kasih, bisa tersenyum, melakukan sesuatu, bisa merangkul, memeluk, itu kan enak. Ya, emosi kita harus matang, miliki stabilitas emosi yang dewasa. Karena emosi itu akan membuat kita merasa dicintai ketika kita tidak mengumbar emosional kita. Dikit-dikit marah, dikit-dikit bentak. Ya, tapi kalau kita regulasi emosinya baik, matang, dewasa, tentu seisi rumah merasa damai sejahtera, terutama pasangan kita. Cek bagaimana emosi kita. Kadang-kala kita membentak pasangan kita, menyudutkan, menyalahkan, atau sebaliknya, kita sudah memiliki perasaan yang tenang, aman, dewasa, memeluk, merangkul, melayani, itu yang dibutuhkan untuk membuktikan cinta itu masih ada. Next berikutnya. Ya, untuk mewujudkan kematangan emosi, kita harus melakukan usaha dengan sengaja. Nggak boleh seenaknya sendiri. Menikah itu pembelajaran proses seumur hidup. Nggak boleh leha-leha atau leha-leha. Seenaknya sendiri, nyantai-nyantai nggak bisa. Ya, kita harus kedepankan cinta yang unconditional love, yang tanpa syarat. Walaupun kamu sekarang sudah gemuk, kamu sudah botak, kamu tambah hitam, malah kurus, sudah tinggal tulang dan kulit saja, sakit-sakitan, aku tetap mencintai kamu. Ya, next berikutnya itu unconditional love. Ya, ketika kita memiliki kematangan emosi, membangun kematangan emosi itu bisa pada fokus kelebihan pasangan kita. Tadi saya sudah jelaskan, gitu ya, bukan kekurangannya, kemudian terbuka menerima kelemahannya, dan juga gunakan momen-momen bahagia berdua. Karena cinta itu butuh dirawat, butuh disiram, bersenang-senanglah. Ingat yang waktu pertama dulu gitu ya, kita berbicara tentang sebelum godaan-godaan dalam pernikahan itu romantisme dalam pernikahan. Saya kan 3 toh, romantisme dalam pernikahan, godaan-godaan dalam pernikahan, dan sekarang masih adakah cinta. Momen-momen bahagia termasuk rekreasi itu ada di berduaan, pacaran kembali di sesi yang pertama saya ya, dalam topik romantisme dalam pernikahan. Cinta yang romantik, cinta yang realistis, cinta yang romantik dulu ketika masih pacaran selalu ada ngobrol berduaan, waduh gitu ya. Tapi ketika sudah menikah, kita harus bekerja, ya bahkan kadang-kala lelah sampai larut malam memenuhi kebutuhan ini itu ya, kita nggak bisa, jaranglah kongko-kongko berdua lagi. Makanya gunakan momen-momen bahagia berdua, entah ulang tahun suami, entah ulang tahun istri, ulang tahun pernikahan. Yuk jalan-jalan senang-senang berdua. Masih adakah itu? Karena keinginan kuat berrekreasi berdua itu juga bukti cinta. Next berikutnya. Walaupun mungkin kita ngomong bukti cinta banyak, Bu. Loh lah iya banyak. Saya bilang salah satunya itu. Ya.
Bahasa cinta diwujudkan yuk, waktu kebersamaan, sentuhan, tindakan melayani. Namanya masih adakah cinta, ya bahasa cinta harus diwujudkan. Kelima hal ini, ya, pahami pasangan kita yang mana, kita kasih lebih. Apakah kata-kata pujian yang dia suka? Apakah tindakan melayani ketika dia lelah, capek, dan dia paling suka merasa dicinta ketika kita pijit kakinya, tangannya mungkin, atau waktu kebersamaan rekreasi, ngobrol-ngobrol, atau pemberian hadiah. Coba kita amati dan berusaha mewujudkan hal itu. Next, berikutnya. Ya, masih adakah cinta? Kalau masih ada, satu, kita pasti ingat komitmen pernikahan kita, ya. Kita akan selalu ada dalam suka, duka, sakit, sehat, berkekurangan maupun berkelimpahan, selalu saya akan di sisimu. Tidak akan meleng kanan kiri. Tidak akan ke lain hati. Selalu mau berbuat kebaikan, ya. Berbuat kebaikan. Memberi, melayani. Saya kalau ke pasar, suami saya selalu bawain tas belanjaan. Saya tinggal ngambil mau tomat, mau wortel. Ketika makan berdua, apapun yang kami makan, pasti dia memberikan 1 sendok, 2 butir bakso, misalnya makan bakso. Atau 1 butir. Kamu kan juga senang, nggak apa-apa. Aku tahu kamu lebih senang juga kan, makan aja makan. Makanya saya lebih gemuk. Nanti kalau misalnya makan yang lainnya, misalnya sop buntut ada 3 potong, saya dikasih 1 potong tambahannya. Kemudian kalau kita makan misalnya es krim, dia suruh saya nyicipin dulu punya dia. Mau nambah lagi apa enggak? Selalu ingin berbagi, berbuat kebaikan. Ada lagi nggak mau yang dibeli apa? Kalau kita jalan keluar, mau mampir lagi nggak? Alfamart, Indomart, atau kemana yang belum dibeli, kamu pengen apa lagi? Selalu nanya. Kalau dia keluar kota, selalu pengen dibawain apa kamu? Ini foto-fotonya ya, makanan khas di sini. Dia akan foto-fotoin, akan videoin, pilih yang mana gitu ya. Ada makanan ini, ada sirup ini, ada buah ini. Selalu ingin berbuat kebaikan. Kalau cinta itu masih ada, kita terus diingat. Ya, saya masih ada nih, mau jalan lagi ke daerah sini, belum selesai nih. Investigasinya, suami saya kan bagian investigasi ketika sudah pada mentok kakak bisa, dia turun. Saya masih mau jalan nih jam 10-an. Yuk doa dulu jam 9 malam, setengah 10. Video call, doa. Ada kebersamaan. Ya, jadi nggak egois. Bubuk-bubuk aja ya. Bubuk-bubuk aja udah, yuk kita doa bareng dulu. Mengutamakan kenyamanan pasangan, anak-anak. Ya, selalu ingat kita, itu tidak egois, itu masih ada cinta. Bersyukur kalau keluarga kami cinta terasa sangat kuat ya. Tapi kalau mulai pudar, kadang bahasanya begini, nasib, nasib. Dapat jodoh kayak gini ya, wis lah nasib, nasib. Kedua, kadang-kadang kita berpikir dengan tarikan napas, aduh, untungnya apa? Mulai berpikir untung rugi. Untungnya apa punya dia? Punya bini kayak gini, punya laki kayak gini. Kagak ada untungnya, sama aja enakan sendiri. Pasti ada ngomel-ngomel kalau cinta mulai pudar. Atau bahkan, udahlah jalani aja deh. Kuat nggak kuat, mau nggak mau, ya udah ini jodoh kayak gini, nasib tadi. Yuk Bapak Ibu cek dalam diri kita, kita yang mana nih? Ya, udahlah, asal jalan aja. Ada, tapi jalan aja, tidak pernah mau belajar berbuat baik, kebersamaan, rekreasi, nggak pernah ada, sudahlah. Lah itu cinta mulai pudar. Lah kita harus hidupin lagi kalau itu. Cinta mungkin masih ada, tapi mulai pudar. Ya, next berikutnya. Makanya cinta itu butuh dirawat. Karena kalau cinta tak dirawat, pernikahan, keluarga itu sakit. Konflik itu biasa, tetapi penanganannya kan harus ada cinta supaya kembali bisa mengampuni. Cinta itu mengampuni, penerimaan, memberikan hak saya untuk marah, tapi saya nggak marah. Mengampuni begitu, saya harusnya marah, saya harusnya bisa membalas, tapi saya nggak lakukan itu.
karena ada cinta. Konflik biasa, penanganannya yang harus luar biasa. Ada marah biasa, tapi kalau marah-marah terus, itu yang perlu dirawat. Tekan, tertolak, kekerasan, kecurigaan terus-menerus. Ya. Ada yang konseling ke saya, Bu, suami saya itu waktu pacaran dulu baik, dia punya teman-teman wanita banyak, kemudian saya juga diajak ke rumahnya, ada beberapa gitu ya, kita kadang-kala kan minum sama-sama, kadang-kala juga ya hangout lah bareng-bareng beberapa orang. Tapi pas diajak ke rumahnya, mamahnya itu menarik tangan saya dan bilang ke suami saya, calon saya waktu itu, aku mau kamu menikah dengan ini. Padahal di situ banyak wanita loh, Bu. Cantik-cantik, Bu, tajir-tajir. Tapi yang ditarik tangan mamahnya itu saya. Waktu itu ada acara makan-makan apa di rumah dia. Kemudian mamanya menarik saya dan memanggil calon suami saya. Kamu nikahlah dengan wanita yang ini. Singkat cerita, dia menikah. Tahu setelah menikah ternyata pas hamil, waduh, suaminya selingkuh dengan wanita ini, dengan wanita itu, dugem macem-macem. Kadang-kala kagak pulang, mulai galak. Yang penting pokoknya kamu melahirkan. Karena mama saya itu pengen ada keturunan dari saya. Berarti kan nggak ada cinta. Yang di pikiran cowoknya, prianya itu hanya supaya menyenangkan mamanya. Mamanya pengen ada keturunan dari dia. Dipakailah wanita baik-baik ini untuk menikah. Tapi setelah hamil, suaminya hanya membutuhkan anak ini lahir dengan selamat. Kalau kamu pergi dari rumah ini, pergilah. Anaknya harus ditinggal. Merasa betul-betul tertipu, nangis terus, yang dulunya cantik jadi kurus, dia tetap bertahan, mamanya sangat sayang, mertuanya maksudnya, tapi suaminya nggak bisa diandelin. Hati-hati sekali ya, kalau nggak dirawat, kalau nggak betul-betul dalam menemukan pasangan hidup, nggak dicek, artinya dicek tuh ya pacaran tuh butuh waktu minimal 2 tahun, karena untuk ikatan seumur hidup. Nanti bisa ketipu seperti itu. Semuanya memang dicukupi, tetapi cinta nggak ada. Ternyata hanya untuk sebuah keturunan. Sangat tragis. Next, berikutnya. Ya, masih adakah cinta? Ini tema kita. Itu tercermin sekali lagi dari saat kita ada kemauan berduaan rekreasi. Ya, karena rekreasi itu banyak manfaatnya. Kita bisa ngobrol berduaan tanpa kesibukan apapun. Fokus kita kepada pasangan. Kita bersenang-senang, kita merasa dimanjakan, kita merasa berarti. Next, berikutnya. Pasangan yang mengadakan rekreasi berdua minimal 1 kali dalam setahun, minimal. Artinya kalau Anda bisa berdua 2 kali, mungkin di momen pernikahan, ulang tahun, atau mungkin akhir tahun, itu lebih bagus. Pasangan yang mengadakan rekreasi berdua minimal 1 kali dalam setahun, mereka lebih saling pengertian dan harmonis. Bagian dari bukti cinta, yuk mah jalan yuk. Besok kita cuti aja yuk berdua yuk. Anak-anak kan, anak-anak saya kan satunya kos di Bandung, kuliah di Pajajaran. Kadangkala yang besar juga ada event tertentu, rumah sepi, jalan aja yuk Pak, ayo. Nggak usah di rumah, rumah sepi, nggak ada yang dimasakin, nggak ada yang diajak ngobrol, ayo kemana? Anak-anak pergi, kadang-kala kita juga pergi sendiri. Ya, itu bagian kita juga mewujudkan mau bersenang-senang, mengutamakan pasangan kita dengan mengajak rekreasi biar nggak stres, ya, lari dari kepenatan, kejenuhan bekerja, itu kan juga memelihara hormon-hormon kebahagiaan, kedamaian dalam diri kita. Sekarang kan sedih ya, kadang-kala banyak yang sudah meninggal teman-teman waktu kita SMP, SMA. Ya, bersyukur Bapak Ibu kalau masih dikasih usia sehat sampai detik ini dipelihara, dan salah satunya adalah dengan hati yang gembira. Hati yang gembira itu obat yang manjur dari segala penyakit yang ada. Next, berikutnya. Jadi ke situ ya, artinya harus happy. Pernikahan itu kita ciptakan dengan boleh bersenang-senang kok ya, asal dengan pasangannya sendiri, dengan keluarganya itu ya. Beberapa pasangan yang berkreasi bersama secara teratur. Jadi kalau pasangan-pasangan itu berkreasi secara teratur, ternyata menjadikan lebih saling menikmati satu sama lain, menikmati keintiman, menikmati gairah seksual, menikmati kehangatan cinta. Kesenangan bersama tidak hanya membawa sukacita, tetapi juga menghilangkan atau
pereda stres yang hebat. Mungkin kadang-kala ada kemudian, saya punya beberapa teman yang tiba-tiba paginya udah nggak bisa bangun aja, tiba-tiba kelelahan, udah pingsan aja di kamar mandi. Kemarin ada sahabat adik saya pas meeting di Bali kelelahan, bisa langsung jatuh, kepalanya di meja, koma. Di Bali dibawa ke Jakarta juga susah karena masih koma, tapi keluarga pengen jenguk susah, akhirnya berhasil dibawa ke Jakarta, tapi beberapa hari kemudian juga lewat. Ya, artinya kalau adik saya pasti masih sekitar 48 tahun usianya. Saya 50-an kan, jadi masih cukup muda. Artinya masih cukup banyak hal yang bisa dia lakukan dan dia seorang pimpinan dalam perusahaan. Nikmati kebersamaan itu. Jangan terlalu stres-stres ya. Oke, next berikutnya. Masih ada beberapa slide. Ini saat kami, saya dan suami ke Lombok ya, di Senggigi. Kita ya makan-makan enak, naik sepeda di pulau-pulau kecil yang di sana gitu ya. Dia naik perahu, kita lihat sunset, sunrise, bersenang-senang saja ya, supaya kita memang semakin mengintimkan. Jadi ngomong dari mata ke mata, dari hati ke hati. HP cuma salah satu yang dipakai punya saya untuk cepret gitu ya. Yang satu diistirahatkan dulu gantian gitu ya. Jadi kita fokusnya memang kepada pasangan. Kalau kita mengutamakan seperti ini, sebetulnya ini bukti, salah satu bukti cinta itu masih kuat. Ya, adakah keinginan ini dari Bapak Ibu dengan pasangan Anda? Next berikutnya. Rekreasi juga mampu mengurangi tingginya hormon kortisol penyebab stres. Makanya tadi lepaskan stres ya. Karena apalah artinya kita punya segalanya tetapi keintiman dengan pasangan nggak ada, keintiman dengan Tuhan nggak ada, rasa aman dalam diri damai kagak ada, ya. Kalau ada rekreasi, bersenang-senang, itu bisa menekan tingginya hormon kortisol penyebab stres. Sehingga timbul rasa lebih percaya diri. Kalau kita nggak stres, percaya diri secara emosional maupun secara fisik. Saya gemuk, tetapi saya percaya diri. Saya tahu banyak hal yang bisa saya lakukan buat pasangan, buat anak-anak. Saya punya beberapa kelebihan yang bisa saya gunakan untuk pelayanan, untuk menjadi berkah, kan gitu ya. Jadi UMI saya cukup kuat, nggak terpengaruh karena saya merasa dicintai. Ya, jadi secara emosional maupun fisik saya percaya diri. Mood positif juga bisa menjadi ada dalam diri kita dan pasangan kita. Nyaman dengan kedekatan yang ada, bukan bertanya-tanya, dia cinta aku nggak sih? Dia sayang aku nggak sih? Ada loh banyak ibu-ibu yang, aduh saya nggak tahu ya, Bu Krisna suami saya itu masih sayang nggak ya? Jadi saya harus memperbaiki tatanan rambut, ya, ke salon, manikur pedikur, bikin tetap slim, uang banyak berkurang, tapi nggak pernah yakin apakah pasangannya mencintai. Sayang ya kalau sampai seperti itu. Next berikutnya. Ya, ini saat kami di Bali. Jadi sekali lagi Pak Ibu, kalau mau cinta itu masih kuat, fokus pada kelebihan pasangan. Ya, kemudian terima kelemahan-kelemahannya. Kemudian gunakan momen-momen indah di dalam diri kita, entah ulang tahun pernikahan, entah akhir tahun, itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita rayakan bersama. Karena beberapa hal ini indikasi cinta itu masih kuat. Ketika mampu menerima, mengampuni, melihat kelebihannya, menerima kekurangannya, dan menggunakan momen-momen yang indah. Kayaknya sampai di sini ya. Coba slide berikutnya habis ya kayaknya. Oh ya, ini refleksi buat kita. Masih adakah cinta? Ya Bapak Ibu coba dijawab. Masih adakah cinta di hati Bapak Ibu semuanya? 1, 2 boleh cek. Masih gitu ya. Lalu apa buktinya nih kalau masih ada cintanya? Nanti bisa raise hand ya kalau mau bertanya. Ini saatnya kita masuk di sesi tanya jawab gitu ya. Kemudian bagaimana selama ini Anda mau membangun cinta bersama pasangan? Coba ini 3 hal ini
menjadi pertanyaan reflektif, pertanyaan refleksi yang Bapak Ibu bisa gumulkan, renungkan. Ya, kalau jawaban yang pertama masih ada cinta. Mulai masuk yang kedua. Apa buktinya kalau masih ada cinta? Kami masih sering, Bu, jalan bareng. Saya masih bisa mengalah. Saya mengampuni kekurangan pasangan saya. Saya nggak terlalu pusing lah lihat kekurangan pasangan saya terima kok. Saya mau lebih fokus pada kelebihan-kelebihan pasangan saya. Walaupun dia bawel, dia baik, memperhatikan saya. Dia merawat anak-anak dengan bagus. Dia selalu memasakkan makanan buat saya, perhatian. Tapi bawelnya memang luar biasa. Ya, ada kelemahannya, tapi mau fokus kepada kelebihannya. Bagaimana selama ini membangun cinta bersama pasangan? Ya, selalu mengadakan waktu bersama berdua, entah makan bareng seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya pulang bepergian atau pulang kantor bareng. Terus saya bikin masakan yang enak buat pasangan. Saya tahu ini kesukaan pasangan. Terus saya membawakan sesuatu buat istri. Kadang-kala saya ambil waktu sebentar untuk tidak full time di dalam bekerja. Saya tahu ini hari-hari momen, kemudian ulang tahun istri saya belikan sesuatu. Itu bagian daripada membangun cinta bersama pasangan, kebersamaan, tindakan melayani, ucapan I love you, ataupun tindakan-tindakan pujian yang lainnya. Jadi ini Bapak Ibu yang bisa saya berikan pada malam hari ini, topik dengan masih adakah cinta. Silahkan sekarang giliran Bapak Ibu untuk bertanya. Silahkan boleh raise hand, boleh ngomong langsung, atau boleh nanti anak saya ini yang bantu Dinda bisa membacakan, tapi kalau mau bertanya langsung juga bisa. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Ada Pak Andi, Pak Hendy, siapa lagi nih? Musa, Petra, Sili, Timotius. Silahkan Ibu Erna, kalau mau bertanya, ini waktunya Anda untuk bertanya. Kadangkala kalau kita membedakan cinta yang romantis itu seperti yang pernah saya jelaskan ya, ada saklar itu kalau mau masukin misalnya mau nanak rice cooker gitu ya untuk dicolokin atau setrikaan ada getarannya. Itu romantic love itu getaran setrumannya kuat. Waktu dulu kita masih pacaran, aduh, pegangan tangan kesenggol tangannya aja udah dak-dikduk. Nah sekarang kan nggak kayak gitu. Sekarang kita sudah menikah ini kan mau berpelukan kayak apapun, saya sering merasa gagal untuk dapat menerima kelemahan suami. Gimana nih? Pertanyaannya bagus ya. Ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana nih? Saya sering kali merasa gagal menerima kelemahan dari suami. Pasangan gitu ya. Sebetulnya nggak cuma ibu saja gitu ya. Saya pun kadang-kala juga bisa marah ketika melihat kelemahan suami atau merasakan kelemahan suami. Ya memang di sini dibutuhkan kedewasaan tadi, kematangan emosi. Kita bukan orang yang sempurna. Jadi emosi kadang-kadang naik turun. Asal itu tidak menguasai, artinya tidak selalu kalah. Artinya kalau kalah kan kita selalu marah-marah. Gimana sih kamu tuh gini 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 gini. Asal itu tidak mendominasi hubungan kita masih wajar, Bu. Ya, kita kadang kalah atau lemah di dalam menerima kekurangan pasangan. Tidak ada kan pasangan yang sempurna. Kadang-kala kita juga perlu introspeksi diri bahwa kita pun bukan makhluk yang sempurna. Kalau kita paham bahwa kita pun punya banyak kesalahan, kadang-kala saya bilang ke suami saya, maafin tadi ya aku ngomel. Maafin tadi ngomelnya keras dan mungkin kata-katanya agak kasar. Saya minta maaf gitu ya. Nggak apa-apa, jangan diulangi kalau suami saya bilang gitu. Udah nggak apa-apa, dia akan belai-belai saya. Lain kali jangan diulangi. Iya, pasti sakit hati ya. Biasa. Suami saya, misalnya saya ngomong cepet dong, gimana sih kok nggak tahu ini nanti kalau sampai terlambat, aduh bagaimana nih mukaku taruh di mana, dan duduk semua bisa buyar persiapanku. Padahal memang macet.
Dan kita udah prepare waktu yang memang luar biasa. Mau diapain kalau macet seperti ini? Nanti ribut. Tadi kan aku bilang lewat Serpong, ya, kami di Tangerang misalnya gitu ya. Tapi langsung ini, oh ribut gini. Udah seperti itu, sudahlah. Tuhan, saya nggak mau ngomel lagi, saya mau tidur, saya mau tenang dalam mobil, semoga tidak terlambat. Misalnya akhirnya terlambat 5 menit, 10 menit, saya akan kontak sebelumnya. Silahkan mulai dulu. Kata-kata atau permainan, atau mau nyanyi-nyanyi dulu. Ini karena kondisinya luar biasa macet. Ya. Tapi saya sudah marahin suami saya dulu, padahal bukan kesalahan dia misalnya. Ya. Pesannya kok lambat banget misalnya gitu ya. Saya bisa ngomel-ngomel. Tetapi akhirnya saya tahu itu bukan kesalahan dia. Tapi dia memang lambat misalnya. Atau dia sudah dibilang 1, 2, 3 kali nih lampu mati, saya mau pakai loh besok untuk podcast misalnya. Aduh, di hari hanya belum dipasang. Padahal udah ngomong 2-3 hari yang lalu. Harus pindah ruangan yang sinyalnya kurang bagus untuk jaringan internetnya misalnya. Dia baru duduk malam-malam. Ini gimana? Aku udah bilang berkali-kali. Misalnya, saya bisa seperti itu, Bu. Jadi, asal itu tidak mendominasi di setiap peristiwa, saya pikir masih wajar, manusiawi. Ya, belajar untuk mengerem mulut, tidak reaktif. Saya juga belajar kok, Bu. Saya juga tidak sempurna. Setiap kali juga terjatuh untuk ngomel, untuk marah. Tapi semakin tambah usia, semakin kita memahami, tentu kita juga semakin bijak dewasa. Ketika tidak hal-hal yang penting, ya kita belajar menerima. It's okay, Bu Erna. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang lainnya lagi, boleh langsung angkat tangan, boleh bertanya. Jadi, memelihara cinta, mempertahankan cinta itu nggak gampang. Kan seperti memberi pupuk, menyirami tanaman-tanaman itu perlu didangir, perlu kita kadang-kala mesti harus banyak yang kita kerjakan, ngobrol, ngasih vitamin, pelukan, ciuman tuh vitamin mengantarkan hari ini tenang, ya. Jadi kalau cinta tadi kalau di sebelum menikah itu banyak getarannya. Kalau sudah menikah tidak ada getaran bukan berarti nggak ada cinta. Tapi cinta kita tuh sudah terbagi-bagi banyak hal karena bukti tanggung jawab kita untuk bekerja, ya untuk memenuhi kebutuhan, untuk tetap bisa survive keluarga kita dengan segala hal yang kita impikan kebaikan bersama. Tetapi jangan lupa bahwa kita butuh cinta itu ada relasi. Makanya yang terpenting komunikasi tetap jangan sampai kosong dalam pernikahan kita. Karena kalau komunikasi sudah nggak ada, aduh, cinta itu jangan-jangan juga sudah mati. Ya, karena komunikasi sekali lagi seperti lem, mempererat hubungan kita. Pak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Silakan loh. Kalau ada yang mau bertanya, ya, nggak usah malu-malu. Gimana sih kadang-kala berbeda pasangan saya dengan saya maunya begini, saya begitu. Perbedaan juga suatu hal yang wajar. Ya, mungkin sudah dijelaskan juga di Pak Jarot atau di mungkin Bu Her gitu ya. Perbedaan spiritualitas, cinta pria wanita itu seperti ini. Saya kadang-kala juga berani tanya kepada suami saya, apa sih yang kamu nggak suka dari saya? Cinta itu harus berani keterbukaan, tapi jangan sakit hati. Ayo Pak, ngomong aja. Apa yang kamu nggak suka dari saya? Nanti saya akan belajar memperbaiki kok, nggak marah. Jadi kadang-kala kita juga perlu ngobrol dari hati ke hati, itu namanya komunikasi daging. Dan suami saya mengatakan, aku paling nggak suka, oh ini ada pertanyaan, Bu, ada tips bagaimana menyiapkan diri menghadapi emptiness. Waduh, ya. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana menyiapkan diri untuk menghadapi emptiness, kekosongan. Ya. Anak-anak sudah terbang menuju pada tujuannya masing-masing, tujuannya Tuhan, misalnya. Saya punya anak 2. Ya. Setiap malam juga kita berdoa untuk calon-calon mantu siapa yang Tuhan kirim, yang bergaul sampai saat ini, supaya nanti ketika memang terbang,
emptiness, sarang saya kosong, rumah ini kosong. Padahal ada beberapa kamar, ada almari, ada sepatu banyak, baju banyak masih sisa nih misalnya. Jadi sepi. Gimana tipsnya? Pertama, kita harus punya kesibukan. Makanya saya bersyukur ketika masih banyak pelayanan, masih ada kegiatan, bangun komunal-komunal yang baru, komunitas-komunitas yang baru. Sekarang saya punya komunitas yang baru di Modern Land. Suami pensiun, bulan April kemarin, ya puji Tuhan kita bisa nambah lagi satu rumah di Modern Land. Saya masuk di arisannya, saya masuk di kunjungan panti jompo, aksi sosial, besok 17-an Agustus, saya senang. Saya mengatakan saya bisa berbagi, sharing-sharing keluarga, dan saya dilibatkan 1-2 kali, saya bilang, ayo pokoknya kita belajar sama-sama. Jadi ada banyak kesibukan, tambah kesibukan yang memang itu passion kita. Artinya kesibukan itu sesuai dengan yang memang kita suka. Nah, itu kita akan tidak merasa emptiness. Satu itu, tambah komunitas baru, tak perbanyak kesibukan, supaya kan waktu berjalan terus. Kalau Anda nggak punya kesibukan, sementara rumah kosong, kemudian kita tinggal dengan pasangan, nanti kita hanya bisa melihat kekurangan pasangan terus. Kamu tuh digini-gini gimana sih ini kok makan kagak habis kok nggak dicuci misalnya ini macam-macam lah hal-hal kecil-kecil. Karena kita fokusnya hanya kepada pasangan yang kelemahan-kelemahan dia. Sepi, nggak ada anak misalnya. Padahal kita kangen sama dia. Tapi dia jauh, emptiness, kosong. Banyak persekutuan-persekutuan. Kalau kita muslim ya banyak, yuk kita ngaji, belajar ngaji. Seminggu 2 kali, seminggu sekali. Nah, jam 10 sampai jam 12, pulang-pulang udah makan siang, istirahat. Ya, sore kegiatan yang seneng, entah nyiram tanaman atau apa. Oh iya, ada pertemuan yoga nih atau senam yang sesuai usia kita. Nah, itu kita ciptakan. Oh, saya mau ikut misalnya kalau kita ada Zoom yang memang menawarkan ya, entah pagi atau sore atau apa, ikut aja gabung di situ. Zoom 1,5 jam, 1 jam, kan habis itu kita capek, makan, minum, istirahat, oh nanti ada lagi jam 3, ikut ini, ikut itu, yang positif, dan bangun komunitas, kita bersosialisasi di situ, kadang-kala sebulan sekali temu darat, atau hal-hal lain, olahraga yang positif, hobi-hobi yang positif, komunitas positif, gitu ya. Artinya coba bangun kesibukan yang Anda sukai dan itu positif. Itu bisa mengurangi tips untuk emptiness, kekosongan. Tapi kalau memang kekosongan itu kangen sama anak, ya Anda mesti telepon. Kangen mama nih, kangen papa nih, kamu sedang apa? Video call dong, gitu ya. Ya, seneng udah ketemu nih, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit setiap hari, gitu ya. Ya udah baik-baik ya, sehat ya. Untuk memastikan aja mama kangen kamu sehat kan? Makan apa hari ini? Ya itu juga bisa. Kita harus terus terang bahwa mama memang mesti setiap hari telepon ya, walaupun 1, 2, 3 menit, karena mama pasti kalau nggak sepi, kangen kamu, ya kita mesti ngomong, papa juga begitu, bisa video callan bareng-bareng. Ya, itu tips sederhana saja sih, selain kita juga berdoa bareng, menyerahkan ke Tuhan, gitu ya, supaya perasaan kita tetap aman, nyaman, dan penuh kedamaian. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang lainnya juga, yang mau bertanya, masih ada waktu beberapa menit ini. Jadi cinta itu sebetulnya tetap ada. Cuman kita mau kembali menghidupkan secara hangat apa tidak. Kalau mau ya jalan-jalan bareng juga bagian dari kita melepas emptiness kita. Ya. Jadi bisa dengan jalan-jalan bareng gitu ya, berduaan atau ya mengunjungi mah pasti tidak akan emptiness. Tetapi kan kalau jauh kan nggak bisa setiap bulan ya, biayanya, waktunya. Ya itu yang kita juga perlu pikirkan. Silahkan Bapak Ibu kalau mau ada yang lain. Jadi bukan berarti kalau nggak ada setruman, gereng-gerengan cinta nggak ada. Ya, dengan perhatian kita, peran-peran kita dengan benar itu juga bukti cinta kita masih ada. Tapi kalau udah masa bodoh, nggak peduli, ngomong kagak mau, kasar seperti musuh, ini pertanyaan besar.
Kadangkala ada beberapa waktu lalu ya, seorang ibu, sedih aku kalau pulang selalu jam 1 malam, itu udah pulangnya marah-marah. Kok pagi dimasakin juga, apaan masakan apa ini? Udah beli di luar aja. Ternyata dia ada ya gangguan wanita lain, selalu banding-bandingin. Aku dibilang gak pengertian, selama ini sibuk sendiri. Kalau yang sono ya masih muda, di rumah terus ngelayanin, aduh. Tapi dia nggak bisa tidur di sana, nanti bisa digerebek. Pulang-pulang ya kayak gitu, jam 1, jam 2, marah-marah, bawaannya cuma suntuk. Apa masih layak kayak gitu dipertahankan? Sebetulnya kalau pernikahan itu bukannya mempertahankan pasangan, tetapi anak-anak warisan. Dia punya anak dua yang sudah besar-besar, yang sudah masa-masanya mau menikah dan jatuh cinta. Gimana ini bapaknya kayak gini, gitu ya. Itu juga ada. Sedih. Kadang-kala mau lepas, mau nyerah. Sudahlah, capek aku, capek. Tetapi kalau lihat bahwa lembaga pernikahan ini Tuhan yang menciptakan, kemudian harus mewariskan keutuhan dalam keluarga untuk anak-anak ketika nanti menikah, melamar, punya cucu. Aduh, ruwet katanya. Jadi asal sekedar bertahan. Tetapi emosi-emosi sudah saling bercerai. Sekali ngomong, dibentak. Sekalinya ngomong, selalu disalah-salahin. Artinya cuma menangis, menangis, dan menangis. Si istri ini, gitu ya. Jadi kadang-kala aku cuma tolong doain aja deh, Krisna, gitu. Ya, baik-baik, gitu ya. Kita doa sama-sama ya, lebih tua dari saya. Jadi kalau panggil Krisna, udah kayak saudara sendirilah, gitu ya. Kalau nggak kuat telepon, gimana nih, selalu harus mempertahankan ya, gitu ya. Kalau kita ini melihat bahwa pernikahan itu nggak cuma dua pribadi, tetapi ada Tuhan di dalamnya, ada kakek nenek, ada hubungan keluarga extended family, ada anak-anak. Jangan egois, nangis, tapi kemudian dia ya udahlah, belajar bertahan. Ya memang kalau luka, mungkin juga nggak bisa lupa. Ya, Bu Her sudah mengatakan kemarin, ketika luka hati, sakit hati itu nggak bisa lupa. Ya, tetapi kita bisa mengambil keputusan tidak lagi mau ditarik-tarik ke ranah itu. Kita bisa move on, tidak lagi menangis-nangis ketika mengingat masa itu. Kayak istri yang seperti ini kan pasti luka. Dan saat ini belum bisa memaafkan, biarkan saja, biar natural, biar alami. Sampai saatnya nanti kita nggak tahu, kita nggak bisa memaksakan untuk kemudian, udahlah ampuni, nggak bisa juga. Tetapi mau kita bawa kemana beban itu dan sampai kapan? Kan lelah juga. Makanya cinta itu juga butuh pengampunan, kemauan untuk mengampuni. Gelas, ini satu gelas. Berat apa tidak? Kalau cuma sekali kita, 1 menit kita angkat, ya nggak berat. Tapi kalau kemana-mana saya bawa, ke dapur saya bawa, besok pagi ke pasar saya bawa, besok lagi 17-an Agustus saya bawa, kemana-mana saya bawa. Ada seminar saya memimpin, saya bawa. Berat. Lepaskan. Pengampunan itu seperti itu. Awal-awalnya belum bisa, masih kuat Anda, nggak apa-apa. Tapi mau sampai kapan? Rugi di Anda sendiri. Dilihat juga nggak enak kan bawa kayak gitu. Muka-muka orang yang tidak bisa mengampuni juga kurang bisa berseri-seri, bersukacita. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Makanya lepaskan. Cinta yang dewasa. Cinta masih ada ketika ada kemauan untuk mengampuni pasangan kita yang bersalah. Anak-anak kita yang bersalah. Yang mungkin mulai melawan kita, kadang-kala nggak mendengarkan nasihat kita. Tapi itu juga cerminan dari kita sendiri. Suami dan istri bagaimana selama ini ada di depan anak-anak kita. Nah, anak-anak lihat yang belum. Jadi, Anda yang harus memberikan contoh teladan yang baik. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Atau pada berat semua nih ya? Atau udah mau 17-an Agustus semua? Udah paham atau malah berat yang kita bahas pada malam hari ini?
Jadi kalau tadi pertanyaan masih adakah cinta? Masih ada nggak Pak Ibu? Jawab. Kemudian bagaimana Anda untuk bisa apa ya, membuktikan bahwa cinta itu ada? Coba nanti juga dijawab. Masih ya, mantap ya Nawati. Ditanggang. Gimana Bu? Buktinya apa? Bu Erna, boleh angkat tangan, boleh ngobrol, ya, boleh buka mic. Buktinya apa? Boleh di chat. Kalau masih ada cinta, satu kata, dua kata, saya masih Bu, ya Bu Widya dan Pak Sigit, wah mantap, masih ada cinta, sehingga masih ada komunikasi yang baik, obrolan-obrolan untuk diri kita, untuk mempersiapkan emptiness, untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kita, ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, ketika masih ada cinta. Buktinya apa Bu Erna? Masih mau melayani gitu? Atau buktinya masih suka jalan-jalan bersama? Silahkan di chat gitu ya. Buktinya apa Bu Erna? Kalau masih ada cinta. Bapak Ibu Sigit, buktinya apa nih kalau masih ada cinta? Satu dua kata, silahkan. Kemudian ya masing-masing berpikir untuk bagaimana duh apa ya? Bu, Pak Sigit, Bu Widya, buktinya kami berdua terus belajar, ya betul, terus belajar gitu ya, karena memang pernikahan itu seumur hidup, betul, terus belajar. Saya juga belajar terus bagaimana komunikasi tetap baik, bagaimana mengerti suami, kadang-kadang untuk mengerti diri sendiri aja susah, ya toh? Kenapa tadi saya marah ya? Kadang saya begitu. Kenapa tadi omongan kayak gitu keluar? Wah, ini saya harus segera minta maaf nih. Kadang-kadang kalau suami kan cuma diam, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman kan nggak benar saya kalau saya kemudian nggak minta maaf. Ketika di kamar, ketika udah kebersamaan, maafin tapi ya Pak. Ya nggak apa-apa, gitu ya. Suami saya selalu memaafkan, gitu ya. Tapi kalau saya dia marah juga, aku nggak mau dimarahin, saya bilang gitu. Yo kamu keliru kalau nggak dimarahin. Ya tapi jangan marah, saya bilang. Dengarlah yang mau memperbaiki komunikasi, Bu Ernawati. Aduh, bersyukur Bu. Ya, memperbaiki komunikasi. Ada kemauan untuk memperbaiki. Apapun itu berarti masih ada cinta. Mau berkomunikasi, mau belajar, mau introspeksi diri. Itu bukti kalau Bapak Ibu masih ada cinta. Ya, terus lakukan. Anda tidak sendirian. Justru kalau orang yang mau mengikuti Zoom seperti ini, happy married, happy parenting, itu karena mau belajar. Banyak hal yang memang merasa masih kurang dan mau terus belajar. Kemarin ada konseling saya yang mengatakan, ya saya mau lagi belajar Bu. Ada juga yang kemudian, tolong Bu setiap minggu dibikinin deh jadwal untuk anak saya. Nanti Ibu tektokan sendiri. Karena saya sendiri nggak tahu, saya sudah bebannya berat, mikirin anak yang kedua, dengan dia kadang-kala saya emosional. Tolong Ibu atur jadwal sendiri anak saya seminggu sekali ya Bu. Itu juga ada. Ya. Ingin belajar tapi belum bisa, saya malah masih emosi. Ada anak yang sudah lama ditinggal kakeknya, tapi nggak pernah bisa untuk lupa. Karena dari kecil memang yang gendong-gendong kakeknya, ke sekolah diantar kakeknya, bapak ibunya sibuk bisnis. Seringkali ketika lihat kakek di jalan berurai air mata, lah pasangan suami istri ini udahlah. Opa sudah nggak ada, opung udah nggak ada, jangan kemudian kamu nangis-nangis terus, capek kitanya. Anak nggak merasa dimengerti semakin stres. Harusnya dimengerti, tapi orang tuanya juga sudahlah. Menurut mereka sudahlah, yang sudah. Tapi buat anak ini nggak tergantikan kakeknya. Tapi suami ini, istri ini merasa, aduh, lelah saya Bu, udahlah tolong. Kadang-kadang juga, waduh, ini mestinya mereka duduk diam, mendoakan, merangkul, memeluk, apa yang harus aku lakukan untuk bisa membuat kamu tidak bersedih. Ceritain dong apa yang dilakukan kakek dulu supaya kami juga belajar. Harusnya kan seperti itu. Kamu senang ketika apa? Biar anak ini mengeluarkan emosi-emosinya. Aku ingat kakak waktu gendong pas aku pulang sekolah, aku tertidur aja sambil naik motor digendong begini. Kalau dia memperagakan cerita ke saya. Tapi kan
tidak semua orang tua punya skill dalam berkomunikasi. Ya kita sebagai konselor, saya khususnya yang ngasih tahu, ibu tanyain, coba hal-hal manis apa yang diingat, adakah yang bisa diulang yang papa mama sekarang harus ulang. Udah lah, nggak usah, anaknya itu mau membebani dan pasti beda rasanya. Jadi, kalau dulu dimanjain dengan kakeknya, sekarang mungkin kadang-kala mama papanya lebih banyak ribut. Nah, ini suami istri mesti kompak di dalam mencintai masing-masing supaya juga ke anak lebih juga bentuknya cinta itu masih ada. Bisa paham ya Bapak Ibu? Ada lagi pertanyaan? Tinggal 5 menit. Silahkan kalau mau bertanya. Boleh tentang topik-topik waktu itu romantisme dalam pernikahan, godaan-godaan dalam pernikahan, mungkin kita sempat kepikiran, waduh saya kok nggak tanya ini misalnya gitu, dan sekarang masih adakah cinta gitu ya. Tadi kalau lihat klip video itu ya, menikah itu ternyata kan nggak cuman happy, tetapi ada beban-beban yang berat ya. Nanti ketika kita melepas anak kita tidak lagi bisa setiap hari ketemu, ketika sudah menikah loh ya. Ketika anak saya dulu kuliah ke Bandung aja rasa emptiness, saya nggak doyan makan tuh bisa 2 hari. Sedih kalau lihat ayam goreng karena itu kesukaan anak saya baru ke Bandung. Belum kalau ke luar negeri. Ya, belum nanti kalau sudah menikah saya tidak bisa punya hak setiap hari nengok setiap bulan. Istilahnya kan kayak harus menghargai misbah keluarga dia. Makanya harus disiapkan sungguh-sungguh lebih dekat ke Tuhan, andalin ke Tuhan, banyak doa, banyak olahraga, bangun kesibukan, komunitas-komunitas yang baru mulai disapa, sahabat-sahabat lama yang masih ada mungkin kelompok-kelompok kita, atau kita bikin kelompok entah sesuai dengan keinginan kita ya, senam, sepedaan, ataupun ngopi. Saya suka kalau ke pasar modern ada di dekat rumah kami. Ada bapak-bapak sudah 60 tahun, ya. 58-an, 60 lebih. Itu minum kopi, makan, ketawa-ketawa, setelin musik gitu ya. Kayaknya benar-benar enjoy karena ada komunitas yang sehat. Di situ nongkrong 30 menit, 50 menit. Ada juga pasangan suami istri yang ngopi berdua, santai dengan makan biskuit di situ gitu ya. Nah, kita bisa menciptakan hal-hal seperti itu supaya cinta itu semakin bertambah usia tetap bisa kuat dan ada, ya, langgeng selamanya hingga maut memisahkan. Tapi kalau mungkin di antara kita sudah ada yang sendirian gitu ya, ya mari cinta itu kita wariskan ke anak-anak. Ketulusan kita berikan ke anak kita supaya nanti anak kita ketika menikah mewarisi cinta dari kita yang bisa menerima, melihat kelebihannya, tidak melihat kekurangannya, kekurangannya pun bisa kita terima dengan tulus, dan momen-momen yang indah ketika anak kita mungkin sudah ulang tahun kita bisa ciptakan supaya nanti ketika anak kita menikah dia mengadopsi ya, meniru plagiat dari apa yang kita ajarkan dalam mencintai. Jadi sekali lagi buat Bapak Ibu yang sudah sendirian, bisa tetap mewariskan cinta itu untuk anak-anak ya dengan cara tadi fokus pada kelebihannya, terima kelemahannya, rayakan bersama momen-momen yang indah dalam hidupnya. Sehingga nanti ketika sudah menikah, hal itu bisa diulang yang indah-indah itu untuk wujud cinta kepada pasangan anak-anak kita. Itu aja Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya pikir cukup sampai di sini. Harapan saya, apa yang sudah saya berikan, khususnya di sesi saya, 3 kali ya dalam Happy Marriage ini, bisa menyegarkan gairah kehidupan cinta Bapak Ibu, supaya semakin langgeng, semakin harmonis, dan memberikan sebuah semangat yang baru. Oke, begitu saja. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup sampai di sini.
Sampai jumpa di lain-lain kesempatan karena sesi saya sudah selesai. Terima kasih, selamat malam dan juga selamat beristirahat.